Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang ringan melangkah ke masjid. Barang siapa yang langkah kakinya ringan menuju masjid dan tidak lain bertujuan untuk bermanja-manja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada dunia seisinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketenangan hati di atas agamanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak melangkah menuju masjid, itu tanda keberuntungan bagi seorang manusia. Karena langkah kakimu semuanya itu akan dinilai pelebur dosa dan pencatat kebaikan. Langkah kanan dicatat sebagai kebaikan, langkah kiri dicatat sebagai pelebur dosa. Kalau Anda melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid 20 langkah, 50 langkah, 70 langkah, berarti 70 kebaikan dan juga 70 kejelekan yang dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan hidupmu muaranya ada di rumah Allah. Ketenangan hidupmu muaranya ada di rumah Allah. Yang seringlah engkau berada di rumah Allah. Karena proses menuju ke sana, ke rumah Allah itu sudah ada kebaikan. Bisa jadi pengkabulan doa kali ini dikabulkan oleh Allah gara-gara engkau pagi hari tadi melangkah kaki menuju masjid. Bisa jadi orang tuamu dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena setiap hari kamu melangkahkan kaki ke masjid. Artinya apa? Allah akan menyertai kebaikan kepada orang-orang yang rindu ke masjid. Bahkan seorang guru besar, Al-Habib Umar bin Hafid, beliau pernah berkata, tanda seorang kekasih Allah di akhir zaman seperti ini, tanda kekasih Allah di akhir zaman seperti ini adalah mereka yang menghidup-hidupkan rumah-rumah Allah, yang istiqomah berada di masjid, sholat berjamaah, meramaikan masjid. Itu tanda zahir dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain juga ada motivasi besar-besaran dari baginda agung Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seseorang yang senantiasa meramaikan masjid, maka dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di saat semuanya tidak mendapatkan naungan. Matahari ditaruh di sejengkal kepala kita, begitu panas nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Akan tapi mereka yang menghidup-hidupkan masjid, rajulun mu'allakun bil masajid, hatinya yang senantiasa terpaut, terkoneksi dengan masjid, maka itu adalah pemuda atau pemudi yang nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah di saat yang lainnya tidak mendapatkan naungan dari Allah. Begitu panas nanti di hari kiamat, matahari ditaruh di sejengkal kepala kita. Akan tapi mereka yang ahli masjid, yang rindu ke masjid, yang meramaikan masjid, mereka semuanya tidak bakal kepanasan. Mudah-mudahan itu kita semuanya, pemirsa semuanya, mudah-mudahan. Maka dari sini ayo kita ramaikan, kita makmurkan masjidnya Allah, kita makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan di sini ya maknanya banyak. Kasratul khuta di sini melangkah kaki ke masjid itu bukan hanya melangkah kaki saja, akan tapi juga memperhatikan bagaimana kondisi masjid. Kalau kotor disapui, kalau sepi ayo diramaikan, aktivitasnya kurang ayo dipadatkan. Bukan hanya sholat, iya jelas itu, iya sholat berjamaah jelas, akan tapi selebihnya ayo kita makmurkan. Makanya termasuk orang yang tidak punya kepekaan, hatinya mati, kalau ada di kampungnya, di desanya, masjid nggak kelar-kelar selesai dari bangunannya, padahal orang kaya raya banyak, loh ini kurang peka kita. Kita menyumbang tidak harus kaya raya, semampunya Anda. Anda jangan pernah meremehkan nyumbang 1.000 perak untuk segera jadinya masjid. Anda jangan pernah meremehkan 500 perak menyumbang untuk segera jadinya masjid. Bisa jadi
Di saat Anda memberikan 500 perak atau 1000 perak tulus, itu bisa menjadi sebab Allah mengundang pejuang-pejuang Allah yang lainnya, sehingga masjid itu segera jadi. Dan masjid dijadikan kondisinya yang enak. Masjid jadikan kondisinya yang enak, agar supaya orang itu betah ada di situ. Kondisi yang enak itu bagaimana? Yaitu bersih, kamar mandinya lengkap, antara laki-laki perempuan semuanya dipisah. Dan juga ada area tempat bermainnya anak-anak. Karena jangan melarang anak-anak ke masjid. Ya. Jangan melarang anak-anak ke masjid. Kalau memang ternyata anak-anak lagi ribut, maka seorang DKM yang peka adalah hendaknya beliau menyiapkan satu tempat untuk bermainnya anak-anak. Sehingga anak-anak kalau sudah berada di masjid, ada wilayah khusus. Dan ketahuilah, memang mereka mungkin secara dohir mereka nggak ngerti lagi ngapain itu apa. Tapi batiniah mereka, hati mereka sangat ngerti. Oh, aku diajak ke masjid, sholat. Nanti dia akan gede, akan menjadi ahli sholat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak siapapun berduyun-duyun menuju masjid untuk meramaikan rumah Allah. Anda dapat ketenangan hati, Anda dapat kebaikan peleburan dosa, ngajak orang lain juga pahala di atas pahala. Maka ayo kita makmurkan. Kita jadikan ketenangan hati kita adalah kita bersimpuh lutut ada di rumah Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kepada Allah, memperbanyak doa ada di situ, memperbanyak zikir ada di situ, memperbanyak baca Al-Qur'an ada di situ. Dan mudah-mudahan pada waktunya kita semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya, dan bertemu dengan baginda agung Nabi Muhammad SAW di surganya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.